Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan Toyib Channel. Kali ini saya akan membawakan sebuah video yang menginformasikan tentang rel pancing yang rusak, macet ya. Macet ini atau rusak ini ada beberapa faktor, tapi yang lebih sering bagi pemancing adalah karena kena air laut guys. Kena air laut, lupa tidak dicuci. Nah, ini mengakibatkan karatan. Biasanya kalau selang beberapa hari baru mancing dia baru sadar, oh macet ini, macet. Nah, sadarnya ketika waktu di tempat pemancingan guys, sayangnya seperti itu. Itu kalau saya sering seperti itu karena jarang memeriksa reel saya sebelum berangkat. Biasanya langsung berangkat gitu aja karena ada beberapa teman yang kadang-kadang itu mengajak mancing tanpa jadwal. Ayo mancing, ayo berangkat gitu guys. Jadi ya maklum. Jadi ketika pas di tempat kita baru tahu bahwa rel kita tidak bisa dipakai atau macet. Nah, sekarang saya akan menginformasikan, mencoba membongkar apa sih kendalanya dan apa sih solusinya. Nah, ayo kita buka, kita selidiki mana yang rusak. Ada beberapa faktor. Pertama adalah bearingnya, yang kedua adalah komponen yang dalam, bagian utama yang di sini guys, yang di dalam sini. Yuk kita coba langsung buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini muternya kalau ngelepas ke kanan guys, beda dengan sistem baut-baut yang umum pada umumnya. Untuk rel ini pemasangan untuk mengencangkan adalah ke kiri, berlawanan arah jarum jam. Kalau untuk melepas sesuai arah jarum jam. Ini untuk khusus baut untuk rel. Nah, seperti ini. Ini sebelumnya saya sudah ini guys, sudah saya kendorin dengan tang, jadi gampang untuk dibuka. Jadi sebelum ini nanti saya jelaskan apa saja peralatan untuk membuka relnya, gampang ini. Kita tinggal dulu. Apa sih yang diperlukan untuk membongkar rel? Ini adalah yang pertama obeng yang cukup besar ya, obeng kecil. Yang kedua, karena ada beberapa yang terdapat obeng kecil yang ada di sini ini. Ya, ini untuk yang kecil, guys. Lihat ini. Ini pas untuk yang kecil. Terus yang ketiga adalah tang. Tang ini fungsinya ini. Ini ketika macet susah dilepas, guys, baut yang pertama ini. Ya, ini kalau ketika lama nggak di ini, kelihatan ya. Aduh. Ya seperti ini. Ini susah karena dia sudah karatan masuk sini. Ini kalau karatan susah dilepas pakai tangan guys, harus pakai tang. Lalu yang keempat adalah amplas. Kalau bisa amplas yang halus ya guys, halus. Ini terlalu kasar amplas ini, daripada tidak ada saya pakai aja. Tapi yang kalau bisa pakai amplas yang halus. Terus kemudian yang selanjutnya adalah thinner. Kalau sebenarnya sih kalau yang lebih bagus pakai semprot anti karat guys, ada merek-merek, banyak mereknya ya untuk anti karat itu. Tapi saya menggunakan thinner karena di rumah adanya thinner. Dan kemudian yang selanjutnya wadah untuk thinner, ini untuk mencuci nanti onderdil yang karatan. Terus kemudian yang terakhir adalah oli. Setelah semua selesai,
nanti dikasih oli. Saya pakai oli jahit guys, ini sebenarnya kurang bagus karena kurang kurang licin, ini rada keset. Ini biasanya dipakai untuk mesin jahit. Kita lanjut untuk melepas ininya. Setelah kita lepas, ini selanjutnya lepas ini. Nah, ini biasanya juga karaten. Ini di atas rel bearingnya di sini. Nah, ini biasanya juga yang karaten. Nanti dibersihin. Ini, kemudian lepas ini. Pakai yang besar ya. Nah, kita ambil ini klem untuk bearingnya. Kalau di motor pepak namanya ini. Nah, inilah yang sering macet ini. Saya zoom dulu ya. Nah, ini bearing ini yang sering nggak bisa berputar. Nah, ini kemarin macet total guys. Nanti dua kali saya servis ini rada ada kendala lagi guys. Jadi menisan buat konten guys, ben bocah-bocah teman-teman mancing ben ngerti ya. Saya kurang ngerti loh ya, khusus yang belum tahu saja, enggak apa-apa. Yang kalau yang sudah tahu bisa komen share kalau misalnya ada kekurangan penjelasannya. Ini yang sering biasanya karatan atau macet kena air. Dari bearing ini yang rawan. Kita lepas. Nah, ini dia. Bearing ini yang sering macet. Nah, ini udah karatan toh. Ini nanti direndam di air thinner. Direndam dulu. Hati-hati, thinner ini mudah terbakar guys. Berbahaya. Kita yang berpotensi karatan, kita rendam di air thinner saja semuanya. Nanti kemudian ada lanjut. Selanjutnya kita melepas ini. Nah, ini juga sering karatan di sini. Sini guys. Nah, ini yang terlihat karatan ini. Ini ada dua komponen. Nah, ini dalamnya biasanya karatan juga. Nanti diamplas. Nah, itu karatan biasanya. Bisa fokus ya. Ini langsung kita taruh di sini. Ini juga nanti diamplas. Nah, ini biasanya karatannya di sini jalur ini. Lalu sini nanti pakai, waduh lupa guys, ini nanti dikasih stempet guys. Kalau di sini bahasanya stempet, yang kental itu loh. Nanti dibersihin. Kemudian kita bongkar ini dulu.
Ini untuk pengunci rel, kita lepas dari sini. Tempat bearingnya. Nah, ini untuk pengunci relnya biar nggak bisa belakang. Ini biasanya juga macet. Ini biasanya nggak bisa gerak. Lanjut. Lama ya. Kita lepas ini semua guys biar bersih. Tapi jangan ketuker nih ya tempat bautnya. Ini nanti saja, jangan dicampur. Nah, bautnya saja sampai karatan seperti ini. Ya, karena air asin ya, air laut. Yang belakang pakai baut kecil, harus pakai yang kecil. Ini kecil bautnya, harus pakai yang ini, obeng kecil. Terus kita congkel aja guys. Congkel lewat sini. Seperti ini penampakannya. Nanti bersihin juga nih. Nah, ini kendalanya yang sering macet. Jadi di jalur ini dia jalan begini. Ini yang sering karatan. Nanti dibersihin. Jadi yang pertama adalah ring bearing ini. Ini yang kendala utamanya. Kalau dia nggak bisa berputar, oh ini macet lagi nih. Ini berarti nanti nggak bisa berputar guys. Ini harusnya berputar tengah ini. Kalau nggak berputar, kalau bisa perbaiki, kalau tidak ganti saja. Ini permasalahannya. Susah ini. Lepas ini. Ini juga berperan penting utama, nanti bersihin. Ini di sini ini. Fungsinya
lubang ini masuk sini, jadi berjalannya begini, dia naik turun begini. Gesekan ini harus bersih. Ini juga memperberat putaran kita ketika kita menggulung rel. Dilap. Kita pakai sikat. Biar kotoran-kotorannya bersih. Ini juga ada rel bearingnya di sini. Pada rel-rel tertentu, ini memakai rel bearing. Ada dua rel bearing. Yang pertama yang ada di atas, yang ada di dalam sini. Yang kedua ada di tempat seperti ini. Ini ada di bagian pegangan tangan atau handle untuk berputar. Bersihin juga, ini juga sering macet. Seringnya di sini dia. Kita coba muter apa enggak ini. Sudah macet guys. Ini juga macet guys. Ini kendalanya di sini ini guys. Aduh, sudah macet juga ini. Jadi kesimpulannya adalah semua rel bearing kalau kena air laut itu yang terutama yang menjadi kendala kenapa dia tidak bisa bergerak, nggak bisa diputar, macet. Nah ini sama yang tadi, yang di ini semua rel yang menggunakan bearing kalau kena air laut seperti itu, ini yang harus pertama diperbaiki atau diganti. Yang kedua adalah komponen-komponen yang seperti ini. Ini cukup dibersihin, diamplas, selesai. Saya skip aja ya untuk penyikatan ini seperti itu, nanti biar durasinya biar nggak terlalu panjang durasinya. Untuk yang ini juga jalur utama guys. Kalau ini nggak halus atau ada karat-karat yang menempel harus diamplas. Pakailah sedikit-sedikit aja amplasnya ya, biar nanti nggak terlalu makan ini, makan banyak.
udah nggak ada karatan, tinggal dikit-dikit. Ini kalau ada karat juga harus dibersihin. Ini nggak ada nih, bagus. Nah, untuk yang seperti ini, cara amplasnya dimasukin gini, amplasnya dimasukin. Ini bersih kalian. Rel bearingnya ini saya coba, nanti saya amplas, kemudian saya kasih oli nanti ya. Kita skip dulu, terlalu panjang. Amplasnya seperti ini loh, jangan terlalu banyak nanti. Nah, karet yang di dalam ini harus bisa putar, harus bisa mutar ya. Nanti diusahakan gimana caranya dalam ini mutar. Kotor gestanya, nggak apa-apa. Untuk rel bearingnya, kalau ingin membersihkan kita ini guys, kita tekan-tekan atau pukul-pukul dengan sedikit, sedikit demi sedikit ya, jangan terlalu keras. Ini fungsinya untuk melarutkan karat dengan air ini biar jatuh, karena di dalamnya terlalu banyak ini di sela-sela bearing ini. Nah, itu harus kelihatan itu di sela-sela bearing itu. Udah bisa mutar sedikit demi sedikit nih. Nah, udah bisa muter nih. Nah, kita kasih oli dulu. Bisa guys, sedikit-sedikit. Aduh, masih susah. Nah, seperti ini. Harus bisa muter gini loh. Nah, ini sudah ada tanda-tanda mau jalan ini. Tanda-tanda mau berjalan. Nah, ya kan, muser kan? Muser itu muter guys. Nah, ini harusnya seperti ini. Dia harus bisa jalan kayak gini. Saya akan coba membakar ya.
bearing ini membakar. Dicoba dulu guys, nanti kalau berhasil kan sahabat-sahabat juga dapat hasilnya, dapat ilmunya ya. Ini kalau pakai ini saja udah cukup karena sudah parah ini. Skip dulu ya, saya bakar dulu nanti. Alhamdulillah guys, ini bearingnya sudah berhasil berputar. Ya, sudah berhasil berputar sampai gosong guys. Alhamdulillah, dengan metode trik yang saya pakai ini ternyata berhasil guys, dengan membakar di atas kompor. Nah, jadi gak usah beli bearing baru lagi guys. Nah ini tinggal kasih oli, selesai, sudah bagus ini. Yang satunya juga sudah bisa jalan. Nah, triknya adalah dibakar, kemudian taruh di, kalau sudah sedikit merah ya, bearing ini kalau dibakar sudah sedikit merah, langsung taruh di air saja, kemudian langsung digosok-gosok gini, perlahan-perlahan akan lama-lama seperti ini. Nah, sudah jalan. Nah, selamat mencoba guys ya. Ini yang menjadi kendala bagi pemancing ya, bagi eagle angler, fisherman atau lah opo lah itu ini. Kendalanya adalah ini, dibakar saja guys ya di atas kompor sampai merah, kemudian celupkan ke air, lanjut langsung digesek-gesek seperti ini, diputar-putar, langsung rontok guys, rontok bro. Nanti karatnya rontok, kebakar nih. Ini udah bagus, tapi jangan terlalu kemerahan ya, nanti bisa ini, bearingnya nggak bisa bulat. Meleot tuh bahasa Indonesianya apa? Meleot itu. Meleot, kalau yang tahu bahasa Indonesianya meleot komentar ya. Jadi nggak bulat sempurna, maksud saya kalau terlalu merah bahaya, terlalu bahaya, beresiko. Tapi ini udah bagus. Berhasil. Selamat datang di channel kreasi Toyib channel. Semoga bermanfaat guys. Saya skip dulu sambil lanjut merakit ini semua karena sudah berhasil ini. Sudah berhasil dengan dibakar. Ya, dibakar. Ini bukan ganti bearing, bukan. Ini dibakar, efek hitam ini. Dibakar ya. Langsung dicelupkan ke air. Dan nggak kepanasan ini guys. Nah, kita lihat di dalamnya sudah tidak ada ini, sudah tidak ada karat-karat yang menggumpal. Nah itu kelihatan lubang-lubangnya itu. Nah kalau yang udah seperti ini itu udah bagus. Skip dulu, lanjut masang kembali.